Abad keempat Masehi. Pada video sebelumnya yang berjudul Konstantinopel, Konstantinus I yang dikenal sebagai The Great Constantine atau Konstantinus Agung membangun Konstantinopel sebagai ibu kota baru Kekaisaran Romawi Timur di Bizantium pada tahun 330 Masehi. Kota ini menjadi pusat politik, ekonomi dan budaya penting yang memengaruhi kekaisaran selama berabad-abad. Setelah Konstantinus I, sejumlah kaisar memerintah Kekaisaran Romawi. Berikut adalah ringkasan tentang para kaisar utama yang memerintah setelah Konstantinus I pada abad keempat Masehi. Konstantius II, 337 hingga 361 Masehi. Konstantius II, Flavius Julius Constantius, adalah salah satu dari 3 putra Konstantinus I dan Fausta yang menjadi kaisar setelah kematian ayahnya. Dia adalah salah satu penguasa penting dalam sejarah Kekaisaran Romawi, yang pemerintahannya ditandai oleh perang saudara, konflik agama, dan perjuangan melawan ancaman eksternal. Konstantius II lahir pada 7 Agustus 317 Masehi di Sirmium, sekarang Sremska Mitrovica, Serbia. Pada tahun 324 Masehi, ayahnya Konstantinus I mengangkat Konstantius II sebagai kaisar, yang menempatkannya sebagai pewaris kekaisaran. Setelah kematian Konstantinus I pada tahun 337 Masehi, kekaisaran dibagi antara ketiga putranya, Konstantinus II, Konstantius II, dan Konstans. Konstantius II memerintah wilayah Kekaisaran Romawi Timur, termasuk Thrace, Asia Kecil, dan Mesir. Setelah kematian ayahnya, terjadi ketegangan antara anggota keluarga Konstantinian yang lainnya, yang disinyalir berasal dari Konstantinus II atau Flavius Claudius Constantinus, yang merasa bahwa wilayah yang diberikan kepadanya tidak cukup besar dibandingkan dengan wilayah yang diperintah oleh Konstans dan Konstantius II. Ini menyebabkan ketegangan di antara mereka. Dengan adanya ketegangan ini, pada tahun 350 Masehi, seorang jenderal Romawi pada saat itu yang bernama Magnentius memimpin kudeta untuk melawan Kaisar Konstans. Ia mengalahkan dan membunuh Konstans. Magnentius merupakan seorang usurper, seorang individu yang merebut kekuasaan atau posisi otoritas secara tidak sah, atau dengan cara yang tidak diakui secara resmi. Setelah kematian Konstantinus II pada tahun 340 Masehi dan Konstans pada tahun 350 Masehi, Konstantius II menjadi kaisar tunggal setelah mengalahkan usurper Magnentius dalam pertempuran Mursa Major pada tahun 351 Masehi dan pertempuran Mons Seleucus pada tahun 353 Masehi. Konstantius II adalah penganut Arianisme yang percaya bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan makhluk ciptaan Tuhan dan tidak setara dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus meskipun ilahi, diciptakan oleh Tuhan dan memiliki permulaan dalam waktu. Ini menempatkannya dalam konflik dengan penganut Kristen Ortodoks. Konstantius II berusaha mengesahkan Arianisme melalui serangkaian konsili gereja, termasuk konsili Arles dan konsili Rimini, yang mencoba untuk mendefinisikan ulang ajaran Kristen sesuai dengan pandangan Arian. Konstantius II harus menghadapi serangan dari berbagai suku barbar, terutama Goth, serta ancaman dari Kekaisaran Sasanid di Persia. Dia menghabiskan banyak waktu di perbatasan timur untuk mempertahankan kekaisaran. Konstantius II memimpin beberapa perang melawan Persia, termasuk pertempuran Singara pada tahun 344 Masehi dan pengepungan Nisibis sekitar 350 Masehi. Pada tahun 355 Masehi, Konstantius II mengangkat sepupunya, Julianus, sebagai Caesar dan menempatkannya sebagai gubernur di Galia untuk menangani serangan barbar di wilayah tersebut. Pada tahun 360 Masehi, pasukan Julianus memberontak dan menyatakan Julianus sebagai Augustus. Konstantius II memutuskan untuk berperang melawan Julianus, tetapi ia meninggal secara tiba-tiba pada tahun 361 Masehi saat dalam perjalanan untuk menghadapi pasukan Julianus. Konstantius II meninggal pada 3 November 361 Masehi di Mopsuestia, Kilikia, sekarang Turki. Setelah kematiannya, Julianus naik tahta tanpa perlawanan. Pemerintahan Konstantius II dikenang sebagai masa yang penuh dengan konflik internal dan eksternal, serta perdebatan teologis yang intens.
Kebijakan keagamaannya yang kontroversial dan perangnya melawan usurper mempengaruhi dinamika politik dan religius Kekaisaran Romawi pada abad keempat. Konsili Arles. Konsili Arles adalah sebuah konsili gereja yang diadakan pada tahun 314 Masehi di kota Arles, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Konsili ini diadakan oleh Kaisar Konstantinus I dan merupakan salah satu konsili gereja paling awal yang diadakan di luar kawasan timur Kekaisaran Romawi. Konsili ini bertujuan untuk menangani beberapa isu penting dalam gereja, khususnya perpecahan yang disebabkan oleh gerakan Donatisme di Afrika Utara. Gerakan Donatisme muncul di Afrika Utara dan berpendapat bahwa para uskup dan imam yang menyerahkan kitab suci atau alat-alat gereja kepada otoritas Romawi selama penganiayaan Diokletianus tidak sah dan tidak layak memimpin sakramen. Donatisme menganggap hanya orang-orang yang tetap setia dalam penganiayaan yang layak memimpin gereja. Tentang pemerintahan Diokletianus telah saya bahas pada video sebelumnya, abad ketiga Masehi. Gerakan ini menyebabkan perpecahan besar dalam gereja di Afrika Utara dengan dua kelompok utama, para Donatis dan para Katolik. Konstantinus I mengadakan konsili Arles untuk menyelesaikan masalah ini dan isu-isu lainnya. Konsili ini dihadiri oleh para uskup dari seluruh Kekaisaran Romawi, termasuk Galia, Italia, Afrika Utara, dan bahkan beberapa dari Britania. Konsili ini mengutuk gerakan Donatisme dan mendukung posisi Katolik bahwa validitas sakramen tidak bergantung pada moral atau kesucian pribadi pelayannya. Para uskup dan imam yang dianggap pengkhianat oleh Donatis masih diakui sah. Konsili Arles juga memutuskan tanggal perayaan Paskah yang seragam di seluruh Kekaisaran Romawi untuk menghindari kebingungan dan perpecahan. Konsili mengeluarkan sejumlah kanon atau peraturan yang mengatur disiplin dan moral dalam gereja, termasuk aturan mengenai pernikahan, penahbisan, dan disiplin klerus. Konsili ini juga membahas berbagai masalah lain, seperti penanganan bid'ah, perlakuan terhadap orang-orang yang telah murtad dan ingin kembali ke gereja, serta isu-isu administratif lainnya. Keputusan Konsili Arles membantu memperkuat otoritas gereja Katolik dan menekan gerakan Donatisme. Meskipun Donatisme tetap ada selama beberapa abad, pengaruhnya berkurang secara signifikan setelah konsili ini. Konsili Arles menjadi salah satu preseden penting untuk konsili ekumenis berikutnya, seperti konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, yang juga dilakukan oleh Konstantinus I untuk menangani isu-isu doktrinal besar dalam gereja. Konsili ini menunjukkan peran aktif yang diambil oleh Kaisar Konstantinus dalam urusan gereja, menandai awal dari hubungan yang lebih erat antara negara dan gereja dalam sejarah Kristen. Konsili Rimini. Konsili Rimini, juga dikenal sebagai Sinode Rimini, adalah salah satu dari serangkaian konsili gereja yang diadakan pada abad keempat Masehi untuk menyelesaikan perdebatan teologis mengenai Arianisme, sebuah doktrin yang menyangkal keilahian penuh Yesus Kristus. Konsili ini berlangsung pada tahun 359 Masehi di kota Rimini, Italia, atas perintah Kaisar Konstantius II. Perdebatan Arianisme menyebabkan perpecahan yang signifikan dalam gereja Kristen. Untuk mengatasi konflik ini, Konsili Nisea diadakan pada tahun 325 Masehi, yang menghasilkan pengakuan iman Nisea yang menegaskan keilahian Yesus Kristus. Namun, perdebatan terus berlanjut, terutama selama pemerintahan Konstantius II yang lebih mendukung pandangan Arian. Pada tahun 359 Masehi, Konstantius II memutuskan untuk mengadakan dua konsili terpisah untuk membahas perdebatan Arianisme, satu di Rimini untuk para uskup dari bagian barat Kekaisaran, dan satu di Seleukia untuk para uskup dari bagian timur Kekaisaran. Tujuan utama konsili Rimini adalah untuk mencapai konsensus mengenai ajaran tentang keilahian Yesus Kristus dan menyelesaikan perpecahan yang disebabkan oleh Arianisme. Para uskup di Rimini menghabiskan waktu berbulan-bulan membahas perdebatan teologis. Mayoritas uskup awalnya menolak pandangan Arian dan mendukung pengakuan iman Nisea. Konstantius II mengirim utusannya untuk mempengaruhi jalannya konsili. Di bawah tekanan politik dan diplomasi, para uskup akhirnya menyetujui sebuah pengakuan iman yang lebih kabur, yang tampaknya lebih sesuai dengan pandangan Arianisme. Pengakuan iman yang dihasilkan di Rimini dikenal sebagai pengakuan iman Rimini,
yang menghindari penggunaan istilah homoousios yang berarti satu substansi yang digunakan dalam pengakuan iman Nisea. Ini memungkinkan interpretasi yang lebih sesuai dengan Arianisme, meskipun Arianisme tidak secara eksplisit mendukungnya. Meskipun Konsili Rimini berhasil menghasilkan pengakuan iman, hasilnya tidak diterima secara universal. Banyak uskup dan gereja di Romawi Barat tetap setia pada pengakuan iman Nisea. Ketika Julianus, juga dikenal sebagai Julianus si Murtad, menjadi kaisar setelah kematian Konstantius II, dia mengizinkan kebebasan beragama yang lebih besar, yang memungkinkan kembalinya banyak uskup yang mendukung pengakuan iman Nisea. Perdebatan mengenai Arianisme akhirnya diselesaikan dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, yang secara tegas menegaskan pengakuan iman Nisea dan mengecam Arianisme. Konsili Rimini adalah salah satu episode penting dalam perdebatan panjang mengenai Arianisme yang mendominasi gereja Kristen pada abad keempat. Meskipun menghasilkan pengakuan iman yang lebih kabur, tapi sepertinya lebih sesuai dengan pandangan Arian, meski Arianisme tidak secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Konsili ini tidak berhasil menyelesaikan perdebatan secara permanen. Konflik teologis ini baru diselesaikan secara definitif dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, yang menegaskan ajaran ortodoks tentang keilahian Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan iman Nisea. Arianisme adalah sebuah ajaran teologis dalam kekristenan yang dikembangkan oleh Arius, seorang presbiter dari Alexandria pada awal abad keempat Masehi. Arius adalah seorang teolog Kristen yang menjadi tokoh sentral dalam kontroversi Arianisme pada abad keempat Masehi. Dia lahir di Libya dan menjadi presbiter di gereja Alexandria, Mesir. Alexandria merupakan kota dengan pusat intelektual terkenal di dunia kuno. Presbiter adalah istilah yang digunakan dalam kekristenan untuk merujuk kepada seorang pemimpin gereja atau pendeta yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan dan pengajaran dalam komunitas Kristen. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, presbiteros, yang berarti orang tua atau orang bijaksana. Ajaran Arianisme ini berpusat pada pandangan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan dan bukan Tuhan, yang sepenuhnya setara dengan Tuhan. Ini menimbulkan kontroversi besar dalam gereja Kristen dan memicu serangkaian konflik teologis yang berlangsung selama beberapa dekade. Inti dari ajaran Arianisme adalah subordinasionisme, yang menyatakan bahwa anak atau Yesus Kristus tidak setara dengan Bapa dalam hal substansi atau keilahian. Menurut Arius, anak diciptakan oleh Bapa dan oleh karena itu tidak kekal dan tidak setara dengan Bapa. Arius mengajarkan bahwa ada waktu ketika anak tidak ada dan bahwa anak adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Bapa. Oleh karena itu, Yesus Kristus meskipun memiliki status ilahi adalah ciptaan dan tidak memiliki keilahian yang sama dengan Bapa. Arius menolak istilah homoousios dari kata Yunani yang berarti satu substansi, yang digunakan oleh para penentangnya untuk menggambarkan kesetaraan penuh antara Bapa dan Anak. Ajaran Arius dengan cepat menjadi kontroversial dan memicu perpecahan di dalam gereja. Banyak uskup dan teolog menentang pandangan Arius dan menganggapnya sebagai bid'ah. Kaisar Konstantinus I yang ingin menjaga persatuan dalam gereja mengadakan Konsili Nisea untuk menyelesaikan perdebatan ini. Konsili ini dihadiri oleh banyak uskup dari seluruh kekaisaran Romawi. Setelah Konsili Nisea, perdebatan mengenai Arianisme terus berlanjut. Beberapa kaisar Romawi, termasuk Konstantius II, mendukung pandangan Arian dan mempromosikan uskup-uskup Arian. Kaisar Theodosius I yang mendukung ortodoksi Nisea pada tahun 381 Masehi mengadakan Konsili Konstantinopel. Konsili ini menegaskan kembali pengakuan iman Nisea dan secara tegas mengutuk Arianisme. Konsili Konstantinopel ini mengembangkan pengakuan iman Nisea menjadi pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang menekankan keilahian penuh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Arianisme secara resmi dikecam dan uskup-uskup Arian diasingkan. Gereja menyatakan doktrin ortodoks sebagai ajaran resmi. Itulah sebagian kecil dari beberapa peristiwa sejarah di abad keempat Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada,
Kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.